Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan jurnal yang telah saya review tentang fuel cell. Jurnal rujukannya Kitosan Silica Coats Carbon Nanotubes Composite Proton Exchange Membrane for Fuel Cell Application. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa sel bahan bakar yang dapat mengubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik adalah energi terbarukan karena efisiensi energi tinggi dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah Proton Exchange Membrane atau PEM. Sebagai komponen inti dalam bahan bakar sel, PEM mampu mentransfer proton sambil memblokir kontak langsung bahan bakar dan oksidan. Membran yang sering digunakan dalam PEM yaitu Nafion, kitosan, dan polimer rekayasa sulfonase. Dalam penelitian ini menggunakan membran berbasis kitosan karena biokompatibilitasnya sangat baik, kemampuan terurai secara hayati, hidrofilitasnya tinggi, dan permeabilitas metanonnya rendah. Namun, kitosan memiliki konduktivitas proton yang sangat rendah dan tidak dapat secara langsung digunakan sebagai PEM. Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan membran komposit organik-anorganik berupa silika yang dilapisi dengan karbon nanotubes. Yang berikut metode. Pertama, pembuatan membran komposit kitosan silika berlapis karbon nanotubes. Sejumlah SCNT yang diinginkan didispersikan secara ultrasonik dalam asam asetat selama 30 menit pada suhu kamar. Kemudian, SCNT asam asetat ditambahkan ke dalam larutan kitosan, kemudian dicampur secara seragam dengan osilasi ultrasonik yang selanjutnya membran dibentuk dengan metode casting solusi dan selanjutnya membran yang dihasilkan kemudian direndam dalam larutan asam sulfat 0,5 mol liter-1. Selanjutnya dilakukan pengikatan silang, didapatkan membran komposit dengan berbagai konten SCNT yaitu 0%, 1%, 2%, 5%, dan 10%. Selanjutnya dikarakterisasi menggunakan SEM, TEM, dan TGA. Yang berikut hasil dan pembahasan. Pertama, morfologi silika karbon nanotubes. Perubahan morfologi karbon nanotubes sebelum dan sesudah pelapisan dengan silika dapat diamati secara langsung dengan menggunakan SEM dan TEM. Gambar A merupakan SEM dari karbon nanotubes. Dapat dilihat terdapat lilitan satu sama lain antara karbon nanotubes dengan struktur tubular dan kusut dengan permukaan yang halus dan jernih serta ada beberapa partikel katalis hitam residu. Gambar B merupakan morfologi dari silika yang dilapisi dengan karbon nanotubes. Dapat dilihat bahwa struktur dan kontras tajam yang terdiri dari lapisan kasar dan seragam dengan ketebalan sekitar 35 nanometer. Gambar C merupakan TEM karbon nanotubes setelah perlakuan oksidasi dengan asam pekat. Dapat dilihat bahwa tidak ada partikel katalis residu yang jelas. Gambar D merupakan morfologi silika karbon nanotubes yang dimana terdapat struktur tabung tertutup dan sebagian tabungnya terbuka. Dan gambar E merupakan spektrum EDX dari silika karbon nanotubes. Yang kedua, struktur dan morfologi membran kitosan silika berlapis karbon nanotubes. Gambar A merupakan permukaan SEM dari membran komposit kitosan silika berlapis karbon nanotubes 0% atau kitosan murni. Dapat dilihat bahwa kitosan murni menunjukkan permukaan yang homogen dan bebas dari void atau serat. Gambar B, C, dan D telah adanya penambahan konten yaitu sebesar 2%, 5%, dan 10%. Di situ terlihat jelas muncul beberapa serat di atas permukaan membran. Ketika konten SCNT meningkat, semakin banyak serat di permukaan membran.
Gambar C menunjukkan dispersi yang sangat homogen dalam matriks ketosan. Dan gambar F konfirmasi dari bahan-bahan serat oleh EDX. Yang berikut gambar 4. Gambar 4 merupakan karakterisasi menggunakan TG. Dari gambar tersebut, dilihat bahwa terjadi penurunan dimulai dari 250 derajat Celcius dan berakhir pada 450 derajat Celcius dengan penurunan berat sekitar 60%. Pada 100 derajat Celcius, tidak ada penurunan berat yang jelas. Gambar 4B merupakan karakterisasi menggunakan DTG. Pada serbuk kitosan dan membran komposit kitosan silika berlapis karbon nanotubes. Terlihat pada gambar tersebut terdapat dua puncak. Puncak yang pertama yaitu bubuk kitosan ditandai dengan satu puncak pada suhu maksimum 300 derajat Celcius. Stabilitas termal dari membran kitosan yang terhubung silang mulai menurun pada suhu yang lebih rendah, menunjukkan bahwa stabilitas termal kurang dari sampel kitosan. Dengan meningkatnya SCNT, membran kitosan silika berlapis karbon nanotubes lebih baik daripada membran kitosan murni. Yang berikut gambar 5 merupakan stabilitas oksidasi membran kitosan silika berlapis karbon nanotubes. Dapat dilihat dari gambar tersebut, membran komposit dengan SCNT lebih tinggi menunjukkan stabilitas oksidatif yang baik. Yang berikut gambar 6 merupakan penyerapan air membran kitosan silika berlapis karbon nanotubes. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa penyerapan air menurun dengan meningkatnya konten SCNT. Ketika jumlah SCNT meningkat dari 1% menjadi 10%, penyerapan air menurun dari 136% menjadi 100%. Yang berikut gambar 7 merupakan konduktivitas proton membran kitosan silika berlapis karbon nanotubes. Dilihat dari gambar 7, nilai konduktivitas proton awalnya meningkat dan kemudian turun dengan peningkatan konten SCNT. Yang terakhir, kesimpulan. Kita dapat menarik kesimpulan yaitu membran komposit kitosan silika berlapis karbon nanotubes lebih unggul daripada membran kitosan murni dalam stabilitas termal dan oksidatif serta sifat-sifat mekanik dan konduktivitas proton. Menunjukkan bahwa membran komposit kitosan silika berlapis karbon nanotubes menjanjikan untuk diaplikasikan ke dalam sel bahan bakar membran pertukaran proton. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.